Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Dapat diketahui, bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Akar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Volkrat. Pada masa kolonial Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan tersebut bernama Volkrat. Volkrat dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 Desember 1916. Anggota Volkrat terdiri dari orang Belanda, orang Timur Asing, dan orang-orang pribumi. Pada awal pembentukan Volkrat memiliki 38 anggota. Dari jumlah tersebut, 15 anggota merupakan bangsa Indonesia. Pada tahun 1921, anggota Volkrat mengalami penambahan yang berjumlah 49 anggota. Dan pada selanjutnya pada tahun 1927, anggota Volkrat mengalami penambahan dengan jumlah 60 anggota, dan juga anggota dari bangsa Indonesia mengalami peningkatan juga. Volkrat hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah Belanda. Semenjak tahun 1927, Volkrat memiliki kewenangan bersama Gubernur Jenderal. Pada tanggal 27 Januari 1930, anggota Volkrat dari golongan nasionalis membentuk Vaksin Nasional. Pembentukan vaksin ini merupakan ide dari Muhammad Husni Tamrin. Kegiatan pertama Vaksin Nasional adalah melakukan pembelaan terhadap para pemimpin PNI yang ditangkap. Selain itu, Vaksin Nasional juga memperhatikan pendidikan di Indonesia dengan mencabut peraturan sekolah liar, karena sekolah liar dapat menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Beberapa tindakan dari Vaksin Nasional dalam Volkrat menunjukkan upaya untuk memajukan kepentingan rakyat. 2. Petisi Suetarjo. Suetarjo mencetuskan gagasan petisi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pengajuan petisi Suetarjo dilakukan karena meningkatnya rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Belanda. Suetarjo juga menganggap hubungan antara Indonesia dan Belanda perlu diperbaiki, bukan diperkeruh dengan kebijakan-kebijakan yang mengekang kehidupan rakyat Indonesia. Usulan Suetarjo mendapatkan dukungan dari Samratulangi, Datuk Temenggung Alatas, I.J. Kasimo, dan Kokuat Tiong. Pada tanggal 29 September 1936, Volkrat mengadakan pemungutan suara mengenai petisi Suetarjo. Hasilnya 26 suara setuju dan 20 suara menolak petisi Suetarjo. Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda nomor 40
tanggal 16 November 1938, Ratu Belanda menolak petisi Suetarjo yang diajukan atas nama Volkrat. Penolakan ini sangat mengecewakan para pemimpin pergerakan nasional. 3. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Beberapa organisasi dan partai politik yang ada pada masa itu bersatu dalam Gabungan Politik Indonesia. Pembentukan GAPI pada 21 Mei 1939 diprakarsai oleh Muhammad Husni Tamrin. Faktor utama pembentukan GAPI adalah kegagalan petisi Suetarjo. Penolakan petisi Suetarjo menunjukkan sikap pemerintahan kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. GAPI menyelenggarakan konferensi pertamanya pada 4 Juli 1939. Konferensi pertama tersebut membahas tentang penyusunan kepengurusan. Dalam perkembangannya, GAPI juga membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia. Hasilnya, dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dan Komisi Weizmann pada 14 Februari 1941, pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan baru yang berdampak bagi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Kegagalan tersebut menyebabkan perjuangan GAPI dalam menyampaikan tuntutannya terhadap pemerintah kolonial sangat berat. Meskipun demikian, perjuangan GAPI sangat berarti bagi pergerakan nasional. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.